Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Triadi Kesuma, NPM 20520111081, kelas hukum tata ruang dengan dosen pengampu Ibu Nurmayani SHMH dan Bapak Agung Budi Prasetyo SHMH. Di sini saya akan membahas materi yang bertemakan permasalahan dan penegakan hukum tata ruang di Indonesia. Penataan ruang di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal abad ke-20 yang merupakan hasil perubahan administrasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Desentralisasi. Undang-undang yang ditetapkan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1903 ini mengenalkan klasifikasi administrasi baru yang mengakhiri administrasi pusat yang terfokus di Batavia. Hal ini kemudian membuka jalan untuk diberlakukannya ordonansi Dewan Lokal yang menetapkan peraturan bagi pembentukan pemerintahan lokal. Pemerintahan lokal atau kota madya inilah yang menangani pengembangan dan perencanaan wilayah lokalnya masing-masing. Hukum tata ruang merupakan bagian dari hukum administrasi yang mengatur kebijakan penataan ruang, mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, hingga pada pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari sudut sosial, ekonomi, budaya, yang menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat pada wilayah tersebut. Penataan ruang tersebut adalah suatu sistem proses perencanaan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Maka dari itu pemanfaatan ruang sangat diperlukan di Indonesia karena untuk menjaga keseimbangan antara ruang yang meliputi darat, laut, serta udara. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Permasalahan yang sering timbul dalam tahapan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang ini ialah yang pertama, keterbatasan anggaran untuk perencanaan, yaitu tidak adanya standar tentang anggaran atau biaya untuk proses penyusunan suatu produk rencana tata ruang. Yang kedua, ketersediaan, keakuratan, dan integrasi data. Yang ketiga, kemampuan sumber daya alam manusia. Yang keempat, konflik dan rencana, kualitas rencana. Yang kelima, kurangnya koordinasi antar instansi. Yang keenam, dalam proses persetujuan substansi rencana tata ruang, yaitu mendapatkan persetujuan substansi. Yang ketujuh, dalam proses penetapan raperda, yaitu kebiasaan DPRD yang melakukan studi banding pada pembahasan raperda yang membutuhkan biaya waktu yang sangat lama. Sekian tugas video yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.